aturan berbeda-beda. Terima kasih. Ia bertentangan dengan hukum agama. Contohnya seperti adat yang masih mempercayai bahwa melakukan penyembahan kepada benda-benda yang masih ada di dalam masyarakat. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan nilai lokal sebagai sumber hukum. Terwujud dari nilai-nilai kearifan lokal yang dipercaya masyarakat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang mengacu pada pertentangan dalam peraturan undang-undang dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat dijadikan sebagai sumber. Tadi saudara menyatakan bahwa penyembahan benda-benda itu merupakan suatu penyelewengan terhadap norma agama. Sedangkan benda-benda tersebut merupakan keyakinan mereka sendiri, di mana itu juga dihormati oleh hukum. Karena setiap daerah sendiri memiliki budaya yang Bro, waktu Anda habis. Bagaimana jika tidak ada daerah yang tidak melakukan bagaimana tidak ada daerah yang melakukan penyembahan kepada benda-benda tersebut? Tentu kami dari tim kontra tetap tidak setuju dengan mosi kita kali ini yang penerapan wilayah lokal sebagai sumber hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hukuman industri kearifan lokal tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang. Ini sangat merugikan konstitusi antara konsep kearifan lokal atau nilai lokal. Jadi kami dari tim kontra tetap tidak setuju dengan mosi kita kali ini. Adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional dengan ciri yang terhormat, sebagaimana tertuang dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi kita melihat ada ketidakkonsistenan dari tim kontra yang mengatakan bahwa bentuk penyelewengan terhadap norma agama adalah penyembahan benda-benda. Sedangkan selanjutnya dia menyatakan bagaimana jika tidak ada penyembahan benda-benda, maka tidak ada pelanggaran terhadap norma agama tersebut. Lalu sebelumnya terdapat argumen yang mengatakan bahwa hukum dapat menyelesaikan sendiri mengenai permasalahan yang terjadi. Sedangkan pernah ada terjadi satu contoh kasus di mana Madura pada peristiwa Carok, hukum negara tidak mampu memberi jawaban atas konstruksi keadilan tentang pelecehan harga diri bagi masyarakat Madura. Sedangkan pada akhirnya dipimpin oleh Kiai dan Baging Sengkar, maka dengan menerapkan nilai lokal itu efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika suatu perkara tidak mendapat penyelesaian yang tertuang dalam KUHP maupun undang-undang lain, maka hakim dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan nilai lokal masyarakat setempat, sebagaimana pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2011 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat kita ketahui bahwa Bagaimana jika nilai lokal itu tidak diterapkan atau yang bagaimana Anda bisa berkata jika tidak ada norma-norma tersebut? Bagaimana maksudnya? Norma-norma yang Anda sebutkan. Tim kontra waktu Anda habis. Silakan Tim Bro. pertanyaan yang diberikan kurang jelas sehingga kami tidak memahami maksud dari tim kontra. Kami akan lanjutkan argumen kami sebelumnya.
sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai lokal dapat dijadikan sumber hukum yang bahkan telah disetujui oleh konstitusi. Hukum adat merupakan salah satu hukum formil yang dapat digunakan menjadi dasar dalam kewajiban mendidik Instruksi. Silakan tim kontra. Bagaimana jika nilai lokal bertentangan dengan Pancasila? Dewan juri yang terhormat, nilai lokal ini maka dengan begitu nilai lokal tersebut harus digali terlebih dahulu sebelum menentukan nilai lokal tersebut dapat dijadikan sumber hukum. Bukan mentah-mentah karena nilai lokal itu bisa dijadikan sumber hukum. Kami melanjutkan argumen kami sebelumnya yang terpotong. Hukum adat merupakan salah satu hukum formil yang dapat digunakan menjadi dasar dalam kewajiban Dimohon kepada mendidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Profesor Supomo juga menjelaskan. bagaimana dengan Tim pertanyaan kontra, waktu untuk instruksi sudah habis. Profesor Supomo juga menjelaskan bahwa dalam hak hukum pidana, negara wajib menyesuaikan dengan corak dan sifat-sifat bangsanya. Dalam memberi ketetapan yang dimana jika tidak ada dalam KUHP pun, yang dimana dalam KUHP pun banyak asas-asas yang diambil dari hukum adat. Salah satunya hukum agraria nomor 5 tahun 1960. Pemberlakuan nilai lokal yang dijadikan sebagai salah satu sumber hukum merupakan perbaikan hukum bukan dengan tujuan sebagai ketidakpastian hukum. Hal ini diterapkan jika KUHP tidak menentukan hukuman bagi tindak pidana tersebut. Sekian dan terima kasih. Tim pro, waktu Anda masih tersisa 2 menit 7 detik lagi. Berdasarkan pernyataan serta argumen kami menegaskan bahwa kami tetap menyetujui mengenai mosi perdebatan kali ini di mana nilai lokal dijadikan sebagai sumber hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Moriza Sesariskia sebagai pembicara ketiga dari tim pro SMA Negeri 2 Sumo Besar. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra. Di sini saya akan menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh pembicara satu dari tim kami, yaitu efektivitas hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati setara dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nilai lokal sebagai sumber hukum dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, keanekaragaman budaya setiap daerah atau negara memiliki nilai-nilai budaya tersendiri. Yang kedua, identitas nasional. Ketiga, membangun kedaulatan hukum, penerapan hukum yang adil. Kemudian terdapat beberapa argumen yang dijelaskan oleh pembicara kedua tadi. Saya akan menegaskan ulang, yaitu yang pertama, keanekaragaman budaya. Dengan catatan selama nilai lokal tersebut tidak menyeleweng dari nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan Pancasila. Kemudian argumen yang akan memperjelas mengenai nilai lokal sebagai sumber hukum dapat dibahas sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman budaya. Setiap daerah atau negara memiliki nilai budaya yang berbeda. Kemudian identitas nasional, membangun kedaulatan hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum dan merasa memiliki tanggung jawab. Melihat dari pertanyaan, pernyataan, argumentasi serta data yang kami sajikan, secara tidak langsung tim lawan telah menyetujui apa yang kami bilang, apa yang kami sajikan. Dengan ini kami menegaskan bahwa kami tetap berada pada prinsip kami, yaitu setuju dengan pemberlakuan nilai lokal sebagai sumber hukum, dan kami yakin akan memenangkan mosi perdebatan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pro, Anda masih tersisa 18 detik lagi. Cukup. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim kontra SMA Negeri 1 Lunyuk. Di sini saya akan memaparkan
Seperti kita tidak diberikan hak asasi karena apa yang telah disampaikan oleh tim kontra sebagai tim apa yang telah disampaikan oleh tim pro bahwa kearifan lokal dapat diterapkan di Indonesia. Sedangkan menurut saya tetap tidak setuju dengan mosi kali ini karena masyarakat memiliki hak untuk memilih apa yang dia inginkan. Lalu saya tegaskan kembali bahwa dengan adanya hukum ini, bukankah masyarakat memiliki batasan untuk memiliki hak? Jadi saya sebagai tim kontra tetap tidak setuju akan mosi kita kali ini. Bagaimana jika nilai lokal bertentangan dengan Pancasila? Apakah nilai-nilai masih dapat sebagai sumber hukum? Apakah nilai lokal dapat dikatakan sebagai sumber hukum? Sedangkan Pancasila merupakan ideologi negara. Sekian penyampaian paparan kesimpulan dari saya. Saya sebagai tim kontra tetap tidak setuju dengan mosi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa terpikirkan oleh adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian ya. Adat bersedikan syarat bersedikan kita bola katakit kunene apa takit kunene kamilah obat nanti. Ini nilai-nilai lokal yang sampai sekarang kita masih pertahankan sebagai sebuah tatanan kehidupan di dalam masyarakat Talu dan Tanah Samawa, merupakan sumber inspirasi bahkan sebagai sumber dukung kita di Tanah Samawa. Kalau ada orang luar datang ke Sumbawa, mari dia di mana dia bumi dipijak, apa namanya, langit dijunjung. Ketika dia sudah ada dari daerah Sumbawa, orang Sumbawa mengatakan mana tahu barang kayu lebih tok saja manati, benar di sana berana. Ini sudah tercipta di dalam adat Talu Tanah Samawa. Anak-anakku sekalian, jangan lupa, ya. Bahwa hukum ada hukum itu ada dua, hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Ada yang disebut dengan nilai norma etika kepercayaan adat istiadat, hukum adat, aturan-aturan khusus yang mengatur tentang nilai dan kearifan lokal itu sebagai sebuah inspirasi hukum yang berlaku hukum adat.